Kalian pernah dengar nggak tentang kejadian perang yang selesainya itu lebih cepat dibanding waktu kalian masak mie instan? Malam ini aku bakal bawa kalian semua balik ke tahun 1896 ke sebuah pulau yang sangat indah sekali, yaitu Pulau Zanzibar. Di pulau ini ada satu kejadian yang sangat brutal, tapi jarang terangkat ke permukaan. Ini adalah kisah tentang Khalid bin Bargas yang terobsesi kali pengen jadi sultan. Tapi naasnya dia bukan menjadi sultan, tapi malah menjadi saksi kehancuran dirinya sendiri hanya tempo 45 menit. Halo, balik lagi bersama aku Insa Pasaribu dalam edisi Arsip Misteri Nyata. Gimana kabar kalian malam ini Semoga sehat selalu dan yang terpenting adalah selalu dalam lindungan Tuhan. Amin, amin, amin. Malam ini kita bukan cuma bahas tentang sejarah, tapi kita juga bakal ngebahas tentang kesombongan yang menghancurkan semuanya. Jadi kalian fokuskan pikiran kalian karena kita akan menyelam ke dalam ceritanya. Ini dia gas. You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States that I will faithfully execute the office of President of the United States and will to the best Pulau Zanzibar ini adalah pulau yang sangat indah. Di balik keindahannya, pulau ini juga kaya raya. Pulau Zanzibar ini penghasil rempah dan gading. Zanzibar ini sendiri dipimpin oleh seorang sultan yang bernama Sultan Hamad, sepupu dari Khalid bin Bargas. Kita masuk ke sejarahnya Khalid bin Bargas ini Khalid bin Bargas ini sendiri adalah anak dari Bargas bin Said. Bapaknya ini adalah orang nomor 2 di Zanzibar itu yang disegani Dari kecil si Khalid ini sudah tinggal di istana. Jadi dia merasa di dalam darahnya itu dan istana itu adalah haknya. Di mata Inggris, Khalid bin Bargas ini adalah ancaman. Berbeda sama sepupunya, si Sultan Hamad. Karena apa? Sultan Hamad ini bisa dijadikan boneka oleh penguasa Inggris. Kalau penguasa Inggris bilang A, maka dikerjakan sama Sultan Hamad ini A. Senang orang Inggris ini Nah, sementara Zanzibar ini masih di bawah bayang-bayangan Inggris. Kita masuk ke tragedi mula kejadian. Ini dia gas. Jadi pada tanggal 25 Agustus 1896, tiba-tiba Sultan Hamad ini meninggal dunia secara mendadak. Info yang beredar, Sultan Hamad meninggal karena keracunan. Tapi itu cuma rumor di sekitar itu aja. Tidak ada arsip sejarah yang benar-benar menyatakan kalau Sultan Hamad ini benar-benar diracun. Tapi yang paling penting pada saat itu adalah kekuasaan di Kesultanan Zanzibar ini kosong Tanpa pikir panjang, tanpa pertimbangan, Khalid bin Bargas ini menyalip masuk ke dalam istana dan langsung meresmikan dirinya menjadi sultan pengganti sepupunya.
Karena mereka masih di bawah bayang-bayangan Inggris, seharusnya yang melantik, memilih, meresmikan pengganti Sultan Hamad ini, ya harusnya itu ya pihak Inggris. Bukan main nyelonong sendiri, weh. Tapi Khalid bin Bargas yang memang laki-laki yang percaya diri ini, dia langsung masuk menduduki tahta itu. Dia mengunci semua gerbang-gerbang kerajaan itu. Dan dia mengumpulkan seluruh pasukannya yang 3.000 orang itu. Pasukan yang sangat setia melindungi Zanzibar selama itu. Khalid bin Bargas langsung mendirikan bendera negara Zanzibar, dan mengetahui hal itu, Konsultan Inggris yang dibawa pimpinan Basil Cave ini langsung murka. Seketika dia langsung mengarahkan seluruh pasukan-pasukan Inggrisnya itu. Singkat ceritanya, pasukan-pasukan militer Inggris ini langsung disejajarkan dengan kapal-kapal perang milik Inggris tepat di depan kerajaan Zanzibar. Ada kapal HMS George, Truss, Pomil, dan ada beberapa lagi. Mereka itu bukan cuma kapal biasa, tetapi mereka menampung meriam-meriam yang sudah siap menyerang kerajaan Zanzibar. Balik lagi nih, Khalid ini dengan percaya dirinya itu, dia langsung menyatakan kepada pihak Inggris bahwa tidak perlu untuk diresmikan mereka menjadi sultan. Mendengar hal itu, si Basil ini juga langsung memberikan ultimatum. Dia bilang, turun dari tahta atau tidak, saya hancurkan. Mendengar hal itu, Khalid ini bukannya malah bergetar, tapi dia malah memberikan jawaban yang benar-benar fatal. Khalid bin Bargas sendiri menyatakan jawaban, kami tidak percaya kalau kalian akan menghancurkan kami. Mendengar jawaban itu, Basil ini merasa tertantang, Khalid ini lupa dengan satu hal, bahwa orang yang sedang dihadapi itu adalah kerajaan yang besar. Gak berapa lama, tepat di pukul 9 itu, meriam-meriam yang ada di kapal Inggris ini langsung membabi buta, menyerang kerajaan itu sampai luluh lantah sama dengan tanah. Hancur seketika kerajaan yang sudah susah payah dibangun oleh leluhurnya Khalid ini. Semua pasukannya itu hanya memiliki keberanian, tetapi tidak punya strategi perang untuk melawan pasukan Inggris. Akhirnya di mana-mana pasukan Zanzibar ini bergelimpangan, tertimpa oleh kayu-kayu yang sudah mulai rapuh. Ya, pasukan Zanzibar tewas sekitar 500 orang, sementara pasukan lawan yaitu pihak Inggris cuman 1 orang yang mengalami luka-luka, yaitu nelayan yang ada di sana. Khalid bin Bargas ini bukannya bertanggung jawab, dia malah pergi melarikan diri lewat pintu belakang. Dia meninggalkan semua pasukan-pasukannya itu dalam keadaan kritis.
Mendengar hal itu, pihak Inggris ini tidak tinggal diam. Pihak Inggris langsung melakukan pengepungan dan akhirnya mereka menemukan Khalid bin dan langsung diungsikan ke Jerman. Setelah di pengungsian selama bertahun-tahun di Jerman, akhirnya Khalid bin Bargas ini dikembalikan ke Zanzibar. Tapi gimana respon dari pihak-pihak Zanzibar setelah kejadian itu? Ternyata mereka semua tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa menyaksikan kepulangan Zanzibar hanya sebagai orang asing di tanah kelahirannya sendiri. Sementara Khalid di sisa hidupnya, di sisa umurnya, dia hanya bisa merenungi kesalahan yang dia perbuat. Dan info dari keluarganya seperti anak, istri dari Khalid bin Bargas ini sendiri tidak pernah benar-benar dituliskan dalam arsip sejarah. Karena memang pada saat itu keluarga kerajaan sangat-sangat ditutup rapat privasinya. Sehingga tidak banyak informasi tentang keluarga dari Khalid bin Bargas ini sendiri. Berapa kuat pun kita merasa, tapi kita harus ingat ada kekuatan yang jauh lebih besar di luar sana. Terkadang ambisi yang terlalu besar justru itu bisa menghancurkan orang-orang yang kita cintai. Dari kisah Khalid bin Bargas ini kita bisa belajar tentang satu hal, bahwa di balik kemegahan ada sebuah cerita yang tragis terkubur di dalamnya. Menjadi penguasa hanya dalam tempo 45 menit, ada harga mahal yang harus dibayar oleh orang-orang yang serakah akan kekuasaan. Kalau menurut kalian, apakah Khalid ini adalah orang-orang yang memang benar-benar mempertahankan kekuasaannya atau tanah leluhurnya, atau dia hanya seorang pemimpin yang dengan segala kesombongannya sehingga melupakan keselamatan banyak nyawa? Kalian komen di bawah ya gimana pendapat kalian? Kita diskusi sehat di dalamnya. Seperti biasa, aku Insa Pasaribu pamit undur diri, tapi sebelumnya jangan lupa kalian like, share, dan subscribe agar banyak yang mendukung channel ini sehingga kita bisa belajar tentang sejarah dunia yang jarang terungkap. Saya Insa Pasaribu pamit undur diri. Bye.